Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Matius bab 20 ayat 17 sampai 28. Ketika Yesus akan pergi ke Yerusalem, ia memanggil ke-12 muridnya tersendiri dan berkata kepada mereka di tengah jalan, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan Anak Manusia akan diserahkan kepada imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, dan mereka akan menjatuhi dia hukuman mati. Dan mereka akan menyerahkan dia kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya ia diolok-olokkan, disesah, dan disalibkan, dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan." Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, "Apa yang kau kehendaki?" Jawabnya, "Berilah perintah supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lagi di sebelah kirimu." Tetapi Yesus menjawab katanya, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka kepadanya, "Kami dapat." Yesus berkata kepada mereka, "Cawanku memang akan kamu minum, tetapi hal duduk di sebelah kananku atau di sebelah kiriku, aku tidak berhak memberikannya. Itu akan diberikan kepada orang-orang bagi siapa Bapa-Ku telah menyediakannya." Mendengar itu marahlah ke-10 murid yang lain kepada kedua saudara itu. Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia, datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan berbahagia. Injil kali ini adalah nubuat ketiga tentang sengsara Kristus. Kristus harus menderita sebagaimana hamba-hamba Allah lainnya menderita. Orang-orang ingin membunuh Yeremia. Daud harus melarikan diri dari putranya sendiri ke pengasingan. Musa dilarang masuk tanah perjanjian. Elia berlari cepat ke padang gurun untuk menghindari murka Isabel. Namun ketika Kristus meramalkan penderitaan dan kematiannya sendiri, Kristus menemui ketidakpahaman dari para pendengarnya. Mereka lambat untuk percaya, seperti yang kadang-kadang terjadi pada diri kita. Kristus menegur para murid di jalan menuju Emmaus. "Betapa bodohnya kalian, betapa lambatnya hati untuk mempercayai semua yang dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menderita dan masuk ke dalam kemuliaannya?" Saudara-saudari, dua bersaudara mencari anugerah khusus, kehormatan khusus untuk duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus. Mereka meledak dengan antusiasme. Anak-anak guntur ini dengan aspirasi hidup yang tinggi dan hati yang penuh kesetiaan. Mereka meminta sesuatu yang baik kepada Yesus, dan mereka meminta bersama. Mereka berbicara hanya sekali di seluruh bagian dengan suara penuh, "Kita bisa." Namun apa yang ada di dalam cawan yang diundang untuk diminum oleh saudara-saudara? Cawan itu adalah hasrat Kristus. Mereka harus menderita, dan tidak hanya secara individu, tetapi sebagai saudara, sebagai sahabat bersama Yesus, sebagai gereja. Anak Manusia akan bangkit dari kematian setelah penderitaannya. Secara liturgis, ketika masa prapaskah 40 hari telah berakhir. Saudara-saudari, jangan pernah melupakan hari Minggu Paskah
bahkan ketika rasanya seperti Jumat Agung. Yesus mengalami sengsaranya karena Dia bergairah tentang kita. Dia bangkit karena kematian tidak bisa lagi menahannya. Dalam kematiannya, Yesus menunjukkan kepada kita bahwa kasih berarti memberikan hidup kita untuk orang lain. Ketika pengorbanan pribadi kita tampaknya mengarah pada kematian, kita dapat yakin bahwa satu hari nanti Kristus akan membangkitkan kita. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.